Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita bisa lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang insyaallah malam ini kita akan membaca tafsir dari surat Al-Falaq setelah kita menyelesaikan pembacaan tafsir dari surat An-Nas. Yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dua surat yang dikenal dengan istilah surat Al-Mu'awwidhatain, ya, Al-Mu'awwidhatain. Yang maknanya Al-Mu'awwidhatain itu adalah dua surat yang di dalamnya memiliki makna untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, atau minta perlindungan kepada Allah, ya, dari berbagai macam kejahatan. Surat An-Nas minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan, ya, jin ataupun manusia, ya, minal jinnati wan nas. Intinya syaitan, bisikan syaitan baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Sekarang surat Al-Falaq, ya, yang di dalamnya juga ada permohonan agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk-makhluknya, dan lebih spesifik nanti disebutkan tentang masalah penyihir, ya, juga orang-orang yang dengki, ya. Baik, makna sederhana ataupun singkat dari surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung birabbil falaq, dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq seringkali kita terjemahkan sebagai waktu subuh, meskipun nanti dalam tafsirnya ada makna yang lain. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan atau keburukan malam, ya, jika telah gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan an-naffatsat, ya, para penyihir wanita, ya, para penyihir wanita yang meniup. An-naffatsat, ya, karena nafasa yanfusu itu maknanya meniup, ya. Para penyihir wanita yang meniup fil 'uqad, pada ikatan buhul, ya, ikatan buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan hasid, orang yang dengki, ya, idza hasad, ketika dia mendengki. Ini makna sederhana dari surat Al-Falaq. Jadi suratan-suratan pendek yang kita hafal, ya, memang sangat ditekankan kita tahu maknanya,
yang sederhana seperti itu dengan harapan ketika kita baca mungkin dalam sholat kita, karena surat-surat ini mungkin termasuk yang sering dibaca ketika sedang sholat ya. Mungkin sholat sunnah kita baca yang pendek-pendek, bahkan mungkin ketika sedang sholat fardu kita yang durasinya tidak begitu panjang ya, sholat duhur, asar, apalagi yang sirriyah yang bacaannya lirih gitu. Surat-surat ini yang pendek-pendek juga menjadi opsi untuk dibaca biasanya, sehingga surat-surat pendek seperti ini yang sangat familiar di lisan hendaknya juga ketika dibaca itu seolah-olah kita memang sedang mengucap bacaan berbahasa Arab ya, yang kita paham maknanya gitu. Ya. Apalagi ketika dua surat ini dijadikan zikir pagi sore kan, baca juga surat Al-Falaq dan An-Nas ya, ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Ketika misalkan zikir ya, ada sebagian baca zikir setelah sholat fardu misalnya, ada zikir ketika tidur, mau tidur ya. Itu kan di situ kita membacanya memang dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika baca pun di situ ada rasa di mana kita minta kepada Allah ya, minta. Dan perasaan itu kan muncul ketika kita paham dengan artinya. Ya, kalau kita nggak paham artinya, ya bagaimana rasa meminta itu akan muncul di dalam hati. Ya. Itulah yang terkadang sebagian orang itu merasa heran ya, kenapa saya sudah zikir tapi gangguannya masih datang saja gitu. Mau tidur, oke, sudah baca ayat kursi, sudah baca mungkin ini pun dibaca ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bahkan sudah ditiupkan ke tangan, diusapkan ke badan ya. Udah gitu ngimpinya masih dikejar macan, ngimpinya masih dikejar ular ya, ngimpinya masih dicotos orang ya. Bukan sesuatu yang mengherankan kalau itu terjadi ya, karena ketika membaca pun bukan bacaan yang kemudian difahami maknanya, itu bacaan kosong ya, bacaan kosong. Sama kayak sholat kita ketika nggak difahami maknanya, sholat kita itu cuma sholat yang menggugurkan kewajiban ya, adapun kekhusyuannya pun kosong ya, karena nggak paham artinya ya. Sehingga jangan diherankan ketika sudah sholat yang seharusnya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang menegakkan sholat seharusnya dia mudah meninggalkan kemungkaran. Kenapa sudah sholat tapi masih mudah melakukan maksiat? Ya wajar karena sholatnya pun kosong sebetulnya, kosong dari makna bacaan. Cuma lisan membaca, Al-Fatihah dibaca, tapi nggak ngerti makna bacaannya, dia pun nggak minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Bukan sesuatu yang mengherankan kalau bacaan-bacaan Al-Quran itu dilafadzkan tapi tidak muncul fadilahnya ya, nggak muncul fadilahnya. Itu bedanya kita sama sahabat-sahabat baca Al-Fatihah buat ngeruqyah orang sembuh ya. Sekarang kita sakit ya, atau ada orang sakit dibaca Al-Fatihah bisa aja nggak sembuh-sembuh ya, beda ya. Sahabat baca Al-Fatihah, Abu Sa'id Al-Khudri baca Al-Fatihah, ketika ditanya apa yang kau bacakan, aku baca Al-Fatihah, sembuh yang dibacakan ya. Karena bacaannya sangat berkualitas, betul-betul memahami, bahkan nggak cuma memahami, paham dan merasuk ke dalam hatinya surat Al-Fatihah itu, maka yang diruqyah pun sembuh ya. Sedangkan kita masih sangat perlu banyak ya untuk mendalami, merenungi ya dari setiap bacaan Al-Quran yang dilafadzkan. Baik, di sini Syekh As-Sa'di mengatakan qul muta'awwidan
a'udzu ay alja'u wa aludhu wa a'tasimu bi rabbil falaq ay faliqil hubbi wan nawa, faliqul habbi wan nawa wa faliqul isbah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi, sebetulnya untuk khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, karena ketika menyebutkan qul, katakan, ya, jadi perintah-perintah yang diarahkan kepada satu orang itu umumnya adalah diarahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tentunya sebagaimana kaidah di dalam usul tafsir bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Jadi pelajaran dari ayat Al-Qur'an itu diambil dari keumuman redaksinya, bukan dari kekhususan sebabnya. Ya, meskipun yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tentu secara asal ini diarahkan kepada umatnya secara umum. Ya, kecuali kalau dalam beberapa kasus itu ada pengecualian khusus bagi Nabi, maka itu baru dikhususkan. Ketika nggak ada pengkhususan, berarti itu berlaku untuk kita semuanya. Perintah untuk minta perlindungan. A'udzu, aku berlindung, ai alja'u wa aludhu wa a'tasim. Ya. Intinya aku itu minta adanya benteng, ya, aku bersandar bi rabbil falaq, dengan Rabb penguasa al-falaq, ai faliqul habbi wan nawa. Di antara makna Rabbil falaq, ya, Tuhan yang menguasai al-falaq di sini, yang sering kita terjemahkan al-falaq itu sebagai waktu subuh. Syekh As-Sa'di menyebutkan penafsiran yang lain, falaq faliqul habbi wan nawa. Ya, jadi Allah itu yang membelah hab itu di sini maknanya benih, wan nawa, nawa itu biji. Ya. Membelah benih dan biji. Karena tanaman itu kalau ditanam mulai dari bijinya, ya kayak kacang aja misalkan, kacang itu kan supaya numbuh kan dia akan terbelah, ya, maksudnya seperti itu. Ya, jadi tumbuhan yang berawal dari biji-bijian yang ditanam itu untuk keluar ada tunasnya itu pasti bijinya akan terbelah. Gitu. Maka yang punya kuasa untuk membelah biji-bijian dan benih ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa faliqul isbah, dan Allah juga yang menyingsingkan waktu fajar. Ya, jadi membuat pagi itu semakin terang. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan. Wa hadha yashmalu jami'a ma khalaqallahu min insin wa jinnin wa hayawanat. Fayusta'adu bi khaliqiha minasyarri alladhi fiha. Jadi apa yang Allah ciptakan ini mencakup semua ciptaan Allah dari bangsa manusia, jin maupun hewan. Ya. Maka dimintakan perlindungan kepada penciptanya dari kejahatan-kejahatan yang bisa muncul dari makhluk-makhluk tersebut. Dan sudah menjadi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, memang Allah ciptakan yang namanya manusia, jin, hewan itu pasti punya bahaya. Ada dua sisi pasti, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Manusia punya sisi baik, punya sisi buruk. Jin juga punya sisi baiknya, punya sisi buruknya. Jin sama manusia itu kan dua makhluk yang memang diberi beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jin manusia itu dua-duanya diberi beban syariat. Sebagaimana manusia diperintah sholat, ya jin diperintah sholat sama. Bagaimana manusia diperintah untuk puasa, jin juga diperintah untuk puasa.
Manusia diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, jin juga diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ada yang taat, ada yang tidak taat, sama. Ya, ada yang taat, ada yang tidak taat. Manusia ada yang taat kepada Allah, ada yang enggak taat. Ya. Jin juga seperti itu. Ya, ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan memang Allah jadikan dua sisi seperti itu, ya. Karena tujuannya memang untuk menguji yang satu dengan yang lain, ya. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Demikianlah kami jadikan sebagian dari kalian itu fitnah bagi sebagian yang lain, ya. Jadi dijadikan manusia antara yang satu dengan yang lain itu memang saling menguji. Ya, kalau nggak ada orang jahat, maka yang baik tidak akan teruji, ya kan? Sekarang kalau misalkan nggak ada orang jahat, nggak ada orang yang buruk lah ya, nggak ada orang kafir, tidak ada orang fasik, nggak ada orang munafik, ya, nggak ada ahli maksiat, maka nantinya nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, karena semuanya ma'ruf. Semuanya sudah ma'ruf, ya. Kalau semuanya buruk, ya juga nggak ada yang amar ma'ruf juga, karena semuanya sudah mungkar, nggak ada ingat buat jadi ma'ruf, ya. Itu ujiannya. Ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Yang mungkar diajak untuk ma'ruf, ya. Dengan demikian, ketika ada yang jahat menjadi baik, taubat, ya, itu menjadi hikmah tersendiri, ya. Allahu asyaddu farahan bi taubati amdihi minal amdi minhu min dhalatihi kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala lebih senang, ya, ketika ada hambanya bertaubat, ya, daripada gembiranya seorang hamba ketika menemukan barangnya yang hilang, ya. Jadi ketika ada seorang hamba, kalau dulu misalkan gambarannya kehilangan ontanya kabur gitu, onta kan mahal, ya, ibarat sekarang orang punya mobil Mercedes dicuri orang, ya, dicari, ontanya hilang dicari, ketemu, senangnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang lagi ketika ada seorang hamba kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ada yang jahat, ada yang baik. Yang jahat ujian bagi yang baik. Disinilah kemudian bentuk ujiannya, seberapa tinggi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan makhluk-makhluknya. Karena isti'adah itu sendiri, isti'adah, ya, maksudnya minta perlindungan kepada Allah, itu satu bentuk ibadah, ya. Isti'adah itu sendiri itu sudah ibadah, ya. Makanya banyak kita disyariatkan, ya, amalan-amalan yang memang fadilahnya itu untuk mendapatkan perlindungan Allah. Zikir pagi sore udah jelas, itu banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Baca itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang membaca itu maka dia akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia pulang lagi, ya. Ketika kita singgah di sebuah tempat wisata, atau mungkin kadang tempat, ya, kayak rest area, mungkin tempat-tempat yang kita asing, kita nggak pernah ke situ, disyariatkan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Itu pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai keluar dari tempat tersebut, ya. Itu ujian, karena setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala punya sisi-sisi yang buruk. Kita ketemu orang nggak kenal, ya,
Ya, bukan kita berburuk sangka ya, bukan kita lagi berburuk sangka, tapi kenal nggak kenal kita juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukannya. Hewan, ada hewan yang baik, ada hewan yang buas. Ya, ada yang jinak, ada yang buas. Yang buas juga itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nggak usah protes kenapa Allah nggak ciptakan hewan semuanya jinak. Pasti ada hikmahnya di situ. Ya, ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hewan buas. Ya, jangankan yang buas, hewan semut aja, ya itu kalau kita digigit udah ya menyebalkannya mungkin luar biasa. Apalagi semut yang dia punya seperti apa ya, zat bius itu. Jadi ketika gigit itu nggak kerasa, dia pergi baru gigitannya terasa. Ya, kita cari kemana semutnya udah nggak kelihatan. Ya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka semuanya yang punya potensi menimbulkan keburukan, kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta perlindungan. Ya. Dan di sini juga mengajarkan bahwa sebetulnya kita itu makhluk yang lemah. Ya, jadi jangan merasa kuat. Ya, ibarat ya sekuat-kuatnya orang ketika Allah nggak kasih perlindungan, ya dia celaka juga pasti. Ya, pasti celaka juga. Kemudian Syekh menyebutkan thumma khassa ba'da ma amma faqala wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ay min syarri ma yakunu fil laili hina yaghshan nas wa tantashiru fihi katsirun minal arwahi syarrirah wal hayawanatil mu'dhiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyebutkan pesan yang khusus setelah menyebutkan pesan yang umum dengan firman-Nya min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam yang sudah gelap. Ya. Maksudnya min syarri ma yakunu fil lail hina yaghshan nas. Minta perlindungan dari keburukan apa yang terjadi di malam hari. Bukan. Jadi malam hari itu bukan waktu yang jahat, bukan. Malam itu enggak bisa kita sifati dengan jahat, baik, ya, baik buruk gitu enggak. Tapi maksudnya di malam hari itu banyak hal terjadi. Ya, hina yaghshan nas, ketika gelapnya itu menutupi manusia. Wa tantashiru fihi katsirun minal arwahi syarrirah, dan di malam hari itu tersebarlah banyak roh-roh yang jahat. Ya. Roh-roh yang jahat. Roh di sini ya baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Wal hayawanatil mu'dhiyah, juga hewan-hewan yang mengganggu. Ya. Malam hari yang gelap itu kan memang potensi kejahatannya jauh lebih besar daripada siang hari. Ya, jangankan dulu ya, sekarang saja malam hari yang terang karena banyak lampu itu pun kejahatan banyak. Ya. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ketika gelapnya waktu maghrib, ya, itu waktu di mana syaitan itu keluar, ya, banyak menyebar, sehingga para orang tua diminta untuk menahan anak-anaknya di dalam rumah supaya tidak keluar rumah, ya, supaya tidak keluar rumah, karena di waktu senja maghrib itu, ya, disitulah banyak syaitan yang sedang berkeliaran dan mereka sangat mudah untuk mengganggu anak-anak. Ya. Apalagi waktu gelap, ya, waktu gelap. Namun ketika misalkan anak di luar, ya, bersama dengan orang tuanya, ya nggak ada masalah. Ya, misalkan ini kan di luar nih ngaji, ya toh? Nah, saya pernah tanyakan itu. Kalau anak-anak nggak boleh keluar, terus diajak ngaji boleh apa enggak? Kan sekarang kajian pada maghrib.
rata-rata. Ya. Maka hikmah ketika anak-anak itu diminta untuk dijaga di dalam rumah itu adalah supaya tetap bersama dengan orang tuanya. Intinya adalah tetap bersama dengan orang tuanya. Ada yang melindunginya, ada yang menjaganya. Maka kalau sekali waktu anak diajak keluar karena suatu keperluan, ya bersama orang tuanya, ya nggak ada masalah. Sama pergi dan waktu kepergiannya memang hajatnya setelah maghrib, ya nggak ada masalah. Toh bersama orang tuanya dengan itu, ya dia tetap terjaga karena berada di samping orang tuanya. Ya, itu seperti itu. Beda dengan yang mungkin lepas dari pengawasan juga penjagaan orang tuanya, yang mungkin anak itu nggak ngerti di mana dia harus menempatkan diri, ya, di mana dia menempatkan diri untuk bermain, dan mainannya juga mainan apa, kan berbeda, ya. Makanya yang penting bersama dengan orang tuanya. Itu waktu maghrib, ya. Terlebih ketika malamnya sudah semakin gelap, ya, maka semakin banyak kejahatan di situ. Itulah pentingnya, ya, seseorang itu banyak melakukan zikir-zikir yang bisa mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak dipungkiri di malam hari itu disebutkan banyak arwah-arwah yang jahat. Itulah kemudian yang muncul dalam mimpi-mimpi buruk, ya. Syaitan itu setiap malam berusaha untuk menempati rumah manusia. Jin yang fasik itu, yang kafir fasik, mereka berusaha untuk menempati rumah-rumah manusia, ya. Itulah kenapa Nabi SAW mengingatkan kalau masuk rumah baca bismillah. Maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum, kalian tidak punya tempat bermalam. Karena yang masuk rumah sudah berdoa, zikir, baca bismillah. Ketika makan, baca bismillah. Maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum wala asya, kalian tidak kebagian tempat tinggal malam ini dan tidak kebagian makan. Ya, karena jin itu, syaitan atau jin yang fasik itu mereka berusaha nimbrung terus dengan manusia. Tempat tinggalnya berusaha buat bareng, makannya pun bareng. Ya, itu yang fasik. Kalau yang muslim kan dia sudah punya jatahnya sendiri. Ya. Mereka punya tempat tinggalnya sendiri. Ya, mereka enggak bersama dengan manusia. Bisa mereka bertempat tinggal di lubang-lubang yang ada di tanah. Mereka enggak masuk di rumah manusia. Makanya Nabi SAW mengingatkan supaya tidak sembarangan kencing di lubang-lubang yang ada di tanah. Kenapa? Karena bisa jadi itu masakinul jin. Itu tempat tinggalnya jin. Nabi SAW melarang untuk beristinja dengan tulang belulang. Ya, karena itu ta'amu ikhwanikum minal jin. Karena itu makanan saudara-saudara kalian. Dikatakan saudara berarti jinnya muslim. Dari mana kita tahu itu makanan jin muslim? Karena Nabi mengatakan saudara-saudara kalian, ya, dari bangsa jin, ya. Makannya sendiri, tempat tinggalnya sendiri. Tapi yang bukan muslim atau dia muslim tapi dia fasik, ya sama kayak manusia, banyak yang KTP-nya muslim tapi dia fasik, nggak sholat, nggak puasa misalkan, sama. Ya, jin juga seperti itu. Ya, dia fasik, maka mereka berusaha untuk mengganggu manusia. Tempat tinggalnya bersama dengan manusia, berusaha makannya pun sama, tidur pun manusia diganggu. Ya. Ya, sehingga ketika ada seorang sahabat yang dalam mimpinya yang melihat kepalanya putus, kemudian kepalanya lari, dikejar, kemudian dapat kepalanya dipasang lagi, diceritakan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan itu permainan syaitan. La tukhbiri ahadan bitala'ubi syaitani fi manami. Jangan ceritakan kepada siapapun permainan-permainan syaitan di dalam tidurmu.
Ya. Mimpi-mimpi yang menyeramkan, yang aneh, ya, menakutkan, ya, itu jangan diceritakan. Meskipun ya banyak orang nggak tahu, ya, banyak orang tidak tahu, sehingga mudah untuk menceritakan mimpi buruknya. Tuh. Ya, kemarin isi pengajian juga ada seorang ibu-ibu nanya, Ustadz, saya setiap malam mimpi dijotos orang tiap malam sebelum tidur. Ya, saya bilang, kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Ya sekedar mengatakan saya mimpi buruk gitu, ya sudah, kira-kira nanti solusinya apa gitu. Tapi detail mimpinya nggak usah diceritakan. Kenapa? Karena orang itu mudah tasya'um itu mudah beranggapan sial dengan mimpi. Ya, dengan mimpi buruk dia itu akhirnya pikirannya kemana-mana. Ketika di siang hari mikir, saya semalam mimpi gini, itu pertanda apa ya gitu. Tafsir mimpinya apa ya gitu. Bahkan mungkin bisa lebih jauh berpikir, ini gangguan datang dari mana ya, ada orang yang dengki sama saya apa ya. Akhirnya pikirannya negatif kemana-mana. Maka kalau anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seseorang mengalami seperti itu, ya kalau terbangun misalkan, kalau terbangun, sunnahnya itu kan meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, kalau seandainya mau tidur, pindah posisi. Lebih baik bangun, wudhu, sholat. Ya, kalau terbangun dan lupakan mimpinya, nggak usah ceritakan. Fa innahu la yadurruh. Itu nggak akan memberikan madarat sama sekali. Nggak usah dipikirkan. Nggak usah jadi beban pikiran. Ya, itu seperti itu. Ya, karena kalau difikirkan akhirnya akan mengganggu, ya, terus menerus di siang hari. Ya. Itu kalau mimpi buruk, ya, mimpi buruk nggak perlu diceritakan karena itu bagian daripada gangguan syaitan di malam hari. Ya, syaitan di malam hari. Ya, kalau mimpinya baik ya boleh diceritakan, tapi kepada orang-orang yang sekiranya kita percayai, maksudnya kita cintai, kita punya hubungan baik, itu boleh. Tidak disebarluaskan terlalu terlalu banyak gitu. Nggak perlu mimpinya diviralkan, nggak perlu, simpan aja. Ya, ceritakan kepada keluarga yang sekiranya dekat, itu aja. Itu kaitan dengan gangguan-gangguan jin di malam hari, ya, arwah syirirah. Kemudian dari hewan, ya, hewan juga banyak, bahkan ketika tidur pun ganggu. Ya, itulah kenapa sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika mau tidur, ya, maka untuk membersihkan tempat tidurnya. Ya, bahkan ya orang dulu kan nggak punya banyak alat kayak kita, sapu tebah itu kan ada ya sekarang. Zaman dulu nggak, maka diperintah oleh Nabi alaihi salatu wassalam minimal bisa dibersihkan tempat tidurnya itu dengan kain bajunya sendiri, bersihkan. Kenapa? Karena fa innahu la yadri man yaqubuhu. Karena orang tidak tahu apa yang menempati tempat tidur itu. Ya, apa yang menempati tempat tidur itu. Ya. Itu bukan hadis yang horor untuk menggambarkan ada, ya kadang dikesankan horor gitu. Ya, jadi apa yang menempati tempat tidur, seolah-olah kalau tempat tidur kosong itu ada yang tidur di situ gitu. Enggak. Bukan itu, maksudnya bukan itu. Dulu itu gelap. Penerangan sangat minim. Sekarang aja kita ada lampu. Ya, sekarang kalau malam hari masuk maghrib isya itu rumah sudah gelap. Ya, ya kalau masih ada obor itu terang, tapi kalau nggak ada, gelap. Orang nggak bisa lihat apa yang ada di atas tempat tidurnya, nggak bisa lihat. Semut nggak bisa lihat, kalajengking nggak bisa lihat, hewan itu banyak. Ya, karena nggak tahu maka dibersihkan terlebih dahulu. Kita pun hari ini seperti itu, hewan kecil juga kita nggak bisa lihat. Ya, maka itu juga mengganggu ketika di malam hari. Ya, di malam hari lebih mudah untuk mengganggu. Makanya kita diperintahkan, disyariatkan untuk minta perlindungan dari kejahatan sekecil apapun. Ya, maka sunnah-sunnah yang diajarkan itu ringan
ya, tapi masya Allah untuk bisa melindungi diri kita, insya Allah fadilahnya luar biasa. Baik, malam ini sampai kepada firman Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.